Ganggu dimulai. Ini bunyi. Ini. Oh. Ini bunyi maksudnya bunyi ya? Enggak. Ini buat menerima, ini buat masuk ke sana.
Baru 24 Bu. Ini biasanya jam 8-an, 8-an. Ini dong. Yang tidak ikut perlu dicari solusinya ya Bu ya. Ini kan misalnya 50 yang ikut lah, itu yang tidak ikut kemana? Ada Kadang-kadang suka share itu PPT ini. jam 8 Bu, bener? Jam 8. Segini bunyi Bu ya. Selamat pagi anak-anak. Apakah suara saya bisa didengar? Kalau bisa, menganggukkan kepala. Bisa didengar? Baik. Baiklah, kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama sambil menunggu yang masih belum hadir. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup? Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Ever. Onward. Gitu ya nanti ya. Baiklah anak-anak, kita saatnya membahas tema kedua, yaitu norma dan keadilan. Mana, Bu? Norma dan keadilan anak-anak ya, yang kita bahas sekarang. Memantapkan apa yang sudah pernah kita bahas lewat WA atau aneka tugas, baik tugas terstruktur maupun tugas mandiri. Bisa sih, Bu? Ya, sebentar. Ya, tampilan pertama. Mantap ya. Iya. Ya, sip. Ini tema kita selama 40 menit ke depan, yaitu norma dan keadilan. Ini tema kedua dan tema ini sudah kita bahas di WA melalui tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Bagian pertama dari tema ini adalah norma dalam kehidupan masyarakat. Apakah norma anak-anak? Ini telah ada videonya ya, mudah-mudahan anak-anak telah nonton semuanya. Kata norma berasal dari bahasa Belanda norm. Norm yang dalam bahasa Belanda ini berarti patokan ya, patokan, pedoman atau pokok kaidah. Ada pula yang berpendapat bahwa norma ini berasal dari bahasa Latin mos. Mos apa artinya? Mos ini berarti kebiasaan, tata kelakuan, ataupun adat istiadat. Itu
norma yang berasal dari bahasa Latin mos. Secara singkat, norma berarti aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak bisa membuat definisi atau batasan sendiri ya, silakan. Anda punya kemerdekaan untuk membuat sendiri. Contohnya begini. Berdasarkan pendapat John J. McInnes, norma memiliki pengertian sebagai aturan, pedoman, dan harapan masyarakat yang harus selalu dipatuhi. Keberadaan norma dalam hal ini adalah sebagai pedoman perilaku warga masyarakat. Lain lagi menurut Robert Mislawan. Beliau mengatakan, apabila norma merupakan sebuah pedoman baik dan buruk sebuah perilaku tersebut dijalankan, maka lewat aturan yang telah dibuat, seseorang bisa mengukur perilaku yang dilakukannya. Dalam hal ini, norma lebih sebagai ukuran perilaku baik dan buruk. Ukuran perilaku seseorang disebut itu baik dan ukuran perilaku seseorang disebut buruk. Oh, dia baik perilakunya. Oh, dia buruk perilakunya. Begitu. Ini diukur dengan norma. Ini ada di buku teks kita, anak-anak. Tiga kategori kepentingan menurut Ruskupun. Ya. Ada 3 macam kepentingan menurut beliau, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Mengenai kepentingan umum ini ada 2. Kepentingan umum ya kepentingan negara ya. Dalam konteks ini sama antara kepentingan umum dengan kepentingan negara. Bagian pertama, kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Jadi negara kan badan hukum yang besar ya, maksudnya punya kekuasaan yang besar. Nah, dia punya kepentingan namanya kepentingan negara, dan salah satunya adalah kepentingan negara untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contoh, negara mempertahankan diri dari serangan negara lain. Maka Indonesia pun begini, Indonesia memperkuat dirinya dengan membangun TNI ya, membangun Tentara Nasional Indonesia. Itu tidak lain untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan negara lain. Bagian kedua, yaitu kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Negara kan punya rakyat, negara punya masyarakatnya, yang semuanya harus dilindungi. Contohnya dengan cara menjaga fasilitas publik atau umum dan menjaga kestabilan ekonomi. Menjaga bunga bank, misalnya, menjaga perbankan, menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, membuat jalan tol, mempertahankan kekuatan jalan tol, memelihara jalan di seluruh Indonesia oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang kepadanya. Itu termasuk bagian ini, bagian kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
Anak-anak, kepentingan masyarakat ini sendiri terdiri dari bermacam-macam. Apa saja? Satu, kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya, perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Ini kepentingan masyarakat. Dalam hal ini negara punya polisi ya, punya penjaga ketertiban. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Ini contohnya, negara sangat melindungi kekeluargaan, sangat melindungi hubungan kekeluargaan, sangat melindungi keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Keluarga di Indonesia terangkum atau terikat dalam lembaga yang namanya lembaga perkawinan. Semua itu dilindungi negara. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Negara juga berkepentingan agar moralitas setiap warga negaranya selalu baik. Contohnya, negara melahirkan atau menurunkan peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. Banyak aturan yang diturunkan negara dalam rangka menjaga kesusilaan warga negaranya. Ini agar warga negaranya tetap bermoral baik, tidak mengalami keruntuhan moral atau dekadensi moral. Yang keempat, anak-anak, yaitu kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Ini misalnya media sosial dan organisasi kemasyarakatan. Medsos ini juga dilindungi negara. Jika dari pembulian lewat medsos tidak boleh, karena itu melanggar hukum IT ya, ada undang-undangnya. Maka kita harus bersikap bijak dalam menggunakan medsos. Medsos termasuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum, dan kepentingan negara. Juga organisasi kemasyarakatan itu juga dilindungi negara karena itu kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat berikutnya adalah kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Ini misalnya tiap-tiap kita berhak bersekolah ya, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran hingga perguruan tinggi setinggi-tingginya. Tamat SMP ke SMA, SMK, tamat SMP, SMA, SMK, lanjut ke perguruan tinggi, ada S1, S2, S3, didukung negara ya semua itu, diberikan kesempatan oleh negara. Berikutnya anak adalah kepentingan masyarakat dalam hubungan kehidupan manusia secara individual. Ini misalnya perlindungan kebebasan berbicara. Jadi kalau demo itu boleh anak-anak ya, demo itu dilindungi undang-undang. Hanya punya tata caranya. Misalnya mengajukan izin memberitahuan bahwa Anda akan demo. Kemudian demo itu ketika dilarang demo, ketika demo itu kemudian menjadi anarkis, artinya merusak fasilitas umum, menghancurkan kantor polisi misalnya, itu sudah melanggar hukum. Menghancurkan toko misalnya, itu melanggar kepentingan umum. Menghancurkan jalan-jalan misalnya, itu juga melanggar kepentingan negara. Itu yang ditangkap, bukan demonya.
Demonya udah boleh karena ini termasuk kebebasan berbicara. Negara kita negara yang memberikan kebebasan kepada warganya, bahkan melindungi kepada warganya untuk berpendapat, mengajukan pendapat di muka umum dengan berbagai cara. Begitu. Tentu saja yang manis ya. Begitu cara mengkritisi demo-demo yang ada anak-anak. Jadi demo sih boleh, yang tidak boleh adalah anarkisnya, adalah melanggar hukumnya, itu yang tidak boleh. Baiklah, itu tadi kepentingan masyarakat. Jadi sudah dua kepentingan yang kita bahas, kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Berikutnya ini yang ketiga, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi misalnya ini pelindungan terhadap fisik. Anda punya kehendak berpendapat beragama, ini termasuk ya, bebas beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sekarang. Dan hak milik, Anda boleh memiliki apa saja ya, memiliki rumah bagus, memiliki mobil bagus, memiliki lahan yang luas, silakan saja. Ya, itu dilindungi negara. Namanya kepentingan pribadi ya. Berikutnya adalah kepentingan pribadi dalam rumah tangga. Ini contohnya perlindungan lembaga perkawinan. Dalam ini misalnya orang tua Anda, Bapak Ibu itu dilindungi negara. Hubungan mereka berdua sebagai dua manusia yang terikat dalam ikatan perkawinan itu dilindungi negara. Nah, nanti pada dasarnya Anda juga sampai tahap itu. Tapi ingat ya, sekolah dulu, punya pekerjaan dulu, mantap hidupnya, punya pencarian, nah baru ke sini nih, ke lembaga perkawinan. Boleh lah. Itu hak Anda ya. Dan dilindungi negara. Kemudian kepentingan substansi. Ini contohnya memiliki dan pelindungan terhadap harta benda. Harta-harta yang Anda miliki, harta yang orang tua Anda miliki itu dilindungi. Ini kepentingan pribadi yang dilindungi namanya. Dilindungi negara. Sekarang anak-anak, ciri-ciri norma. Tadi kepentingan itu dilindungi dengan berbagai norma, begitu maksudnya. Nah, sekarang ciri-ciri norma. Apa saja ciri-ciri norma? Norma itu ada yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Ada yang tertulis berupa undang-undang, peraturan undang-undangan yang diterbitkan oleh negara, oleh DPR, Presiden, Menteri, oleh Gubernur, oleh DPRD Provinsi, oleh DPRD Kabupaten, oleh Bupati. Itu namanya norma tertulis. Ya. Kemudian ada pula norma yang tidak tertulis, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun berlaku dan menjadi semacam aturan. Tidak ada yang menulisnya. Nah, itu namanya norma pula, tapi norma yang tidak tertulis. Lazimnya atau biasanya disebut sebagai adat istiadat. Ini kebiasaan saja ya. Norma memiliki sifat mengikat. Mengikat siapa? Ya, keberadaan norma memang sangat mengikat. Artinya setiap masyarakat di dalam lingkungan tersebut harus benar-benar mematuhinya. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang memberatkannya. Sanksi yang diterapkan kepada para pelanggar. Jadi anak-anak, norma, aturan kemasyarakatan itu mengikat. Memang mengikat kita semua selaku warga masyarakat. Ciri norma yang ketiga, norma tidak ada dengan sendirinya. Tidak ujuk-ujuk ya. Tidak ada ujuk-ujuk ada, bukan. Tidak ada dengan sendirinya. Norma tidak ada dengan sendirinya. Melainkan dibuat terlebih dahulu dan disepakati oleh masyarakat. Masyarakat punya normanya. Setiap masyarakat punya normanya. Maka ada pepatah,
dalam bahasa Jawa, negara mawa tata. Setiap kelompok masyarakat punya aturan sendiri yang berbeda dengan yang lain-lainnya. Norma juga memiliki ciri diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Diakui ya, ini norma kita, ini peraturan kita begitu. Ini adalah hal baik untuk kita bersama. Kita harus mematuhinya. Begitu. Dan dari situ maka norma adalah berubah-ubah. Ya. Norma itu memiliki ciri berubah-ubah. Mengapa berubah-ubah? Karena norma akan selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat di sekitar kita. Dalam hal ini norma memang memiliki sifat yang dinamis, berubah, sehingga akan selalu mengalami pembaruan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Begitu, itu ciri norma. Ya. Sekarang fungsinya. Fungsi norma. Apa fungsi norma, anak-anak? Fungsi norma itu untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Norma mengatur tingkah laku kita di dalam masyarakat, ya, dalam kehidupan bersama. Mengatur kita bersama-sama. Adanya norma yang untuk mengatur kita bersama. Supaya apa? Nah, ini fungsi yang kedua, agar dapat tercipta ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Maka judul tema kita adalah norma dan keadilan. Norma ini ada hubungannya dengan keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Fungsi norma adalah yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Ketika semua warga sudah teratur tingkah lakunya, sudah tertib, sudah adil, maka akan tercipta kenyamanan, kemakmuran, kebahagiaan semua anggotanya, semua warganya. Karena itu fungsi norma yang berjalan. Maka betapa pentingnya norma. Fungsi norma yang keempat adalah menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya. Hubungan antara manusia di dalam masyarakat bisa selaras. Selaras maksudnya enak ya, tidak saling mengganggu. Semuanya tidak menimbulkan penderitaan. Itu. Hubungannya bagus. Namanya hubungan yang selaras. Ya. Menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya. Itu fungsi norma yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Dengan adanya norma, maka tujuan-tujuan mulia yang ingin kita capai dalam kebersamaan itu bisa menjadi kenyataan. Maka fungsi norma yang kelima adalah membantu mencapai tujuan bersama kehidupan masyarakat. Apa sih? Ya kemakmuran, kesejahteraan, kegemilangan, kesuksesan, keberhasilan setiap warganya ya. Setiap warganya berhasil, setiap warganya berekonomi makmur, setiap warganya selalu sehat, itu semua bisa dicapai dengan norma. Yang keenam, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Dengan adanya norma, maka ketika ada pelanggaran jelas bagaimana sanksinya. Jelas bagaimana memberikan sanksi kepada yang melanggar itu. Karena norma itu mengandung sanksinya masing-masing ya. Mengandung konsekuensinya masing-masing. Fungsi norma yang ketujuh adalah menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota. Kalau ragu-ragu Anda masuk ke suatu daerah,
suatu desa lain yang belum pernah Anda ke sana. Nah, norma yang berlaku di situ akan menjadi petunjuk bagaimana Anda di sana nanti supaya Anda diterima oleh masyarakat yang Anda tuju itu. Yang kedelapan, fungsi norma menciptakan suasana yang tertib dan tentram untuk setiap anggota. Jadi ketertiban dan ketentraman bisa diwujudkan dengan adanya norma. Maka begitu pentingnya norma. Secara khusus sekarang tujuan norma. Norma dibuat, norma disepakati, norma dibangun oleh masyarakat. Itu dengan tujuan untuk pertama menjadi pedoman, arahan, dasar, dan tata tertib bagi anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. Nanti kalau ada tatap muka, Anda bisa membuat norma dengan membuat tata tertib di kelas itu, misalnya begitu. Itu norma itu. Tujuannya kedua adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu tujuan norma. Sedangkan yang ketiga, tujuan norma masih agar tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Sedangkan yang keempat, terkait dengan keadilan, karena norma dan keadilan, masyarakat yang taat norma bisa menciptakan kehidupan yang adil. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita dimanapun Anda berada, di desa manapun Anda tinggal, di sana ada norma, di dusun manapun Anda tinggal, di sana pasti ada norma. Dan mari kita patuhi dengan tulus dan tanggung jawab semata-mata demi kebersamaan, demi keselarasan kehidupan bersama. Itu. Nah sekarang anak-anak, macam-macam norma. Norma itu ada berapa macam? Ya, pertama norma kesusilaan. Ya. Kedua norma kesopanan. Ketiga norma agama dan keempat norma hukum. 4 macam norma ini yang akan kita bahas anak-anak. Yang kita bahas ya. Apa di luarnya masih ada norma? Masih banyak. Nah, tapi yang kita bahas di sini 4 macam norma ini. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Sekarang anak-anak, norma kesusilaan ya. Apakah norma kesusilaan? Kalau Anda misalnya pernah melakukan ketidakbaikan kecil, misalnya Anda pulang sekolah, itu di SD ya, pulang sekolah melewati kebun salak, Anda ngambil salak punya orang, misalnya gitu, memetik salak punya orang tanpa izin. Kategorinya apa anak-anak? Itu adalah pencurian ya. Nah di rumah diketahui orang tuanya Anda dimarahi dan Anda sendiri merasa menyesal bahwa Anda telah melakukan kejahatan dengan mencuri salak milik orang lain, milik petani. Nah itu bagian dari norma kesusilaan. Artinya Anda merasa menyesal ya, merasa menyesal telah melakukan kejahatan kecil. Tapi tidak boleh disepelekan ya, kejahatan kecil pun tidak boleh disepelekan karena kejahatan besar bisa berasal dari tumpukan kejahatan yang kecil. Jadi itulah norma kesusilaan. Apa itu? Peraturan hidup yang bersumber dari bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kita semua punya kalbu, kita semua punya suara hati nurani yang paling dalam. Dan di sana bisa melihat di sana biasa kita ditegur, jangan begitu, begini saja. Itu adalah norma kesusilaan ya. Jadi peraturan hidup yang bersumber dari bisikan kalbu kita, suara hati nurani kita sendiri, itu namanya norma kesusilaan.
Nah, ketika di dalam masyarakat banyak manusia, nah masing-masing tentu saja menjadi punya keseragaman. Oh, ini tidak bagus secara hati nurani. Ini bagus secara hati nurani. Ini jadi norma namanya. Norma kesusilaan. Sumbernya apa? Ingat-ingat ini sumbernya. Norma kesusilaan bersumber dari bisikan kalbu. Bersumber dari suara hati nurani manusia. Itu namanya norma kesusilaan. Ya. Contohnya anak-anak ya. Contohnya jangan menyakiti teman. Itu norma kesusilaan. Kalau Anda melakukannya, awalnya Anda bermain, bersendoguro. Kemudian tiba-tiba kemudian ada emosinya, Anda mukul misalnya, mukul teman. Nah ini namanya menyakiti teman. Dan Anda merasa menyesal karena melakukan hal buruk seperti itu. Ini namanya norma kesusilaan. Menyakiti teman berarti melanggar norma kesusilaan. Maka jangan menyakiti teman. Begitu. Contoh berikutnya, jangan menganiaya orang lain. Bukannya teman, orang pun butuh kebahagiaan. Kita tidak sesuai kalau kita karena satu dan lain hal kemudian menganiaya orang lain. Jangan ya. Itu akan menimbulkan penyesalan dalam diri yang lama bahwa Anda telah menyakiti, bahwa kita telah menyakiti orang lain itu. Itu menimbulkan penyesalan dan itu berarti menganiaya orang lain melanggar norma kesusilaan. Maka sesuai dengan norma kesusilaan kita jangan sekali-kali menganiaya orang lain. Contoh berikutnya, jangan membunuh sesama manusia. Membunuh sesama manusia tidak sesuai dengan bisikan kalbu kita. Karena kita manusia yang ingin bahagia, orang lain pun, manusia lain pun ingin bahagia. Tidak sesuai di antara kita saling bunuh, maka tidak sesuai untuk manusia membunuh manusia lainnya. Ini kayak binatang ya, kalau Anda lihat di YouTube, harimau mengejar kijang itu biasa, harimau mengejar kancil yaitu di hutan. Artinya hewan membunuh sesama hewan. Tapi kalau manusia tidak sesuai. Manusia kuat membunuh yang lemah misalnya. Itu akan melanggar norma. Norma apa yang dilanggar? Oh, bisa banyak norma, tapi utamanya norma kesusilaan ya. Jangan bunuh sama manusia. Contoh berikutnya, mencuri barang milik orang lain. Misalnya Anda punya kakak adik ya, Anda misalnya kakak punya adik, mencuri barang milik adik. Boleh enggak? Ya tidak boleh anak-anak. Kan punya adik, tetap tidak boleh. Itu melanggar norma kesusilaan. Jangan sekali-kali mencoba mencuri barang milik orang lain. Karena ini akan menimbulkan penyesalan. Dan itu tandanya norma kesusilaan berlaku pada diri kita, diri Anda semuanya. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah ini ya, ini lebih luas ini. Termasuk melanggar norma tujuan berapa? Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Karena memaksakan kehendak orang lain berarti bertentangan dengan norma kesusilaan ya. Dan ketika Anda melakukan ini, Anda akan menyesal. Menyesal itu berarti melanggar norma kesusilaan. Ketika Anda merasa menyesal, berarti perbuatan yang Anda lakukan melanggar norma kesusilaan. Begitu maksudnya. Sesuai dengan norma kesusilaan, sesuai dengan aturan kesusilaan yang baik, maka hormatilah sesamamu. Menghormati sesama adalah baik. Sedangkan menghina orang lain melanggar norma kesusilaan.
tentu saja juga dapat melanggar norma yang lainnya, anak-anak ya. Jadi satu pelanggaran dapat melanggar banyak norma atau bahkan keempat norma tadi, ada norma kesusilaan ini, kemudian norma kesopanan, norma agama, norma hukum, bisa satu perbuatan melanggar semua norma itu. Bersikaplah jujur, itu norma kesusilaan. Kalau tidak jujur, Anda menipu Mae, menipu Bu E ya, menipu Biunge, menipu Bapak Ibu Rama gitu. Tidak jujur. Tidak jujur tetap tidak jujur walaupun tidak jujur kepada orang tua. Apalagi orang tua harus jujur ya. Bersikaplah jujur. Karena kalau tidak jujur Anda curang, berarti Anda melanggar norma kesusilaan. Curang ya. Curang itu melanggar norma kesusilaan. Dan tentu ketika Anda curang, Anda akan merasa menyesal. Mengapa? Yaitu karena norma kesusilaan berasal dari bisikan hati nurani manusia. Hindarilah kebohongan. Ya, jangan berdusta ya. Jangan berdusta kepada siapapun. Pada adik, kakak, ibu, bapak tidak boleh berdusta. Pada sama tidak boleh berdusta. Kalau Anda berdusta, Anda akan tidak akan dipercaya oleh orang lain. Secara hati nurani, kita akan sebagusnya selalu jujur, selalu menghindari kebohongan. Karena bohong berarti melanggar norma kesusilaan. Mabuk-mabukan anak-anak, ini mabuk-mabukan ini juga melanggar norma kesusilaan. Orang yang mabuk akan menyesal ya, karena menghancurkan diri sendiri. Menghancurkan fisiknya sendiri, menghancurkan kesadarannya sendiri. Hancurlah kesadarannya karena kebiasaan mabuk. Menyesal ya nanti, dan itu berarti norma kesusilaan berlaku padanya. Artinya, orang yang mabuk-mabukan berarti melanggar norma kesusilaan yang akan merugikan dirinya sendiri dan keluarga dan tentu masyarakat sekitarnya. Ini apa Nana? Ini gambar orang ya sedang mencuri nih ya. Ini tidak boleh ya. Mencuri ini melanggar norma kesusilaan. Ini pencurian yang tertangkap CCTV ini ya. Jadi ini kelihatan wah itu pencurinya. Lagi berproses ini ya. Mencuri melanggar norma kesusilaan. Di samping nanti melanggar norma hukum loh ya. Nah ini membukan. Nah, ini kan. Ini remaja ini kadang-kadang begini. Jadi lupa. Pura-pura lupa ya. Mabuk ini. Ini jangan ditiru anak. Ini melanggar norma kesusilaan ya. Ini kebiasaan yang sangat buruk. Untuk hal-hal yang buruk tidak perlu dicoba ya. Mencobalah hal-hal yang sudah pasti baik. Sudah nggak baik, silakan dicoba. Tapi yang ini tidak boleh dicoba ya. Janganlah bermabuk-mabukan. Hiduplah dengan baik tanpa miras dan narkoba. Nah ini juga ini melanggar norma kesusilaan. Apa ini anak-anak? Ini adalah tawuran ya. Tawuran pelajar ini ya. Ini juga melanggar norma kesusilaan. Tidak patut lah ya. Ini kan kayak yang kuat menghancurkan yang lemah nih ya. Yang banyak menghancurkan yang sedikit gitu. Sedikit itu tidak boleh. Ini kan kayak berlaku ketika Anda nonton YouTube, harimau mengejar kancil kan emosi nih. Seperti itu. Yang lain memangsa yang lainnya. Ini nggak boleh. Ini tidak sesuai untuk manusia. Sanksi norma kesusilaan adalah penyesalan. Perasaan bersalah yang berkepanjangan. Begitu anak-anak pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang.
Jadi kita sampai pada bahasan tentang norma kesusilaan. Norma-norma yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kekurangannya mohon maaf. Selamat pagi, pagi. Espero ever onward. Begitu anak-anak ya. Bu, makasih Bu. Ini sudah Ibu? Silakan Pak. Ya, untuk jam kedua nanti pendidikan agama Islam. Kemudian saya mengingatkan bagi anak yang belum mengisi angket untuk tatap muka, silahkan kalian meminta orang tua untuk mengisi. PPT-nya yang